154. Z dan Abian sama-sama tersentak dengan bingkai yang terlepas dari tangan Z. Z, kamu tidak apa-apa? Tanya Abian. Z geleng-geleng kepala dan mendadak mundur dengan napasnya yang tidak teratur pada dinding dan tangannya yang meraba dinding tiba-tiba memencet saklar lampu dan membuat lampu mati di ruangan itu. Ternyata di luar rumah tersebut ada seorang bapak-bapak yang tidak tahu sejak kapan berdiri di halaman dengan menggunakan payung dan melihat ke atas, melihat rumah itu dan melihat lampu yang dimatikan. Bapak-bapak tersebut geleng-geleng kepala dan langsung pergi dari tempat itu. Melihat lampu yang mati, Abian langsung berjalan mendekati Z dan menghidupkan saklar lampu dan rumah itu kembali terang. Z, kamu kenapa? Tanya Abian heran dengan Z. Tidak apa-apa kak. Maaf kalau Z sudah memecahkan fotonya, Z akan bereskan, ucap Z dengan ucapannya yang terbata-bata dan langsung berjongkok untuk membereskan foto-foto itu. Tidak usah Z, biar aku saja, sahut Abian yang menghentikan Z. Tidak perlu kak Abian, biar Z saja, ini salah Z, ucap Z dengan tubuhnya yang bergetar dan buru-buru membersihkan pecahan kaca itu. Dengan hatinya yang pasti tidak tenang. Bagaimana mau tenang tiba-tiba Abian mengatakan dia dan Shira sedang menyusun pernikahan. Lalu apa artinya kedekatannya dengan Abian belakangan ini? Apa Abian sedang mempermainkan perasaannya? Semua umpatan dan rasa protes itu ingin dikeluarkannya. Namun dia tidak berani dan hanya memendam dengan amarah yang tidak bisa diledakkan. Au, jari Z tiba-tiba terkena beling. Astaga Z, sahut Abian yang spontan memegang jari Z dan lagi-lagi Z tidak mengerti dengan sifat laki-laki di depannya ini. Seolah sangat khawatir dan begitu peduli kepadanya. Tidak tahu apa yang dipikirkan laki-laki seperti Abian yang membuat Z bingung. Jari kamu terluka, harus segera diobati, ucap Abian berdiri dan lihatlah Abian betapa peduli dan paniknya dirinya dalam menangani dirinya. Di kediaman Shira, Danu, Sarah, Shira, Sander, Sofia, Sania, Ardian, Randy, Rania, Willow, Lulu, Roni dan Dedi sedang berada teras yang mana mereka seperti menunggu seseorang. Itu Ashifa dan Rafa, tunjuk Sania melihat Rafa dan Ashifa yang kembali. Alhamdulillah mereka akhirnya pulang juga, sahut Rania yang merasa lega. Assalamualaikum, sapa Ashifa. Waalaikumsalam, sahut semuanya serentak. Ashifa, Rafa kalian dari mana sih? Tanya Rania. Kami habis dari atas bukit melihat matahari terbenam. Tapi tiba-tiba hujan turun. Jadi menunggu reda baru bisa kembali, jawab Rafa. Begitu rupanya ibu sampai khawatir, ucap Rania. Maaf ibu, sahut Ashifa. Ya sudah tidak apa-apa, sahut Rania. Oh iya apa Z dan Abian tidak bersama kalian? Tanya Sofia. Iya benar, Abian juga tidak kelihatan. Tanya Sander. Tidak, kami tidak bersama mereka, jawab Ashifa apa adanya. Jadi mereka pergi kemana? Tanya Shira heran. Tidak ada yang tahu juga mereka di mana, sahut Roni. Mungkin saja mereka juga kejebak hujan dan sebentar lagi pasti sampai, sahut Danu. Iya benar apa kata Pak Danu, sahut Randy. Shira terlihat khawatir dengan perasaannya yang tidak tenang. Ayo cepat kita lihat mereka. Tiba-tiba suara beberapa warga terlihat berjalan ramai-ramai dengan suara kebisingan dan membuat yang lainnya. Ada apa itu Pak? Tanya Randy. Saya juga tidak tahu, mari kita lihat, sahut Danu yang turun terlebih dahulu untuk menghampiri para warga dan yang lain pun ikut melihat. Ada apa ini Pak? Tanya Danu. Benar Pak, kenapa ramai-ramai seperti ini seakan mau dimen saja, ucap Sarah. Ada sepasang muda-mudi yang sedang berbuat zina di rumah Pak Lucky, jawab salah satu warga yang ternyata warga yang tadi yang berada di depan rumah Abian. Astagfirullah, lirih Ashifa. Apa? Jangan menimbulkan fitnah Pak, sahut Sarah. Saya tidak fitnah Bu, saya melihat mata kepala saya sendiri. Wanita dan pria yang sepertinya sangat asing masuk ke rumah itu dan kita tidak tahu apa yang terjadi, jawab pria itu. Biar jelas kita pastikan saja, sahut salah satu warga. Iya benar Ayok, sahut warga yang lainnya dan mereka langsung pergi. Astagfirullah semoga saja tidak terjadi apa-apa, ucap Rania. Pah, bukannya rumah Om Lucky yang mereka maksud, sahut Shira dengan perasaan semakin kacau. Om Lucky, apa itu Kak Abian? Sahut Ashifa yang menebak. Iya benar,
sahut Shira. Semua orang kaget dengan pernyataan itu. Sebaiknya kita juga melihat ke sana dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi, sahut Danu. Iya benar, sahut Sander dan mereka mulai bergerak pergi. Mas aku jaga Akila saja. Kamu saja yang pergi, ucap Sania yang tidak mungkin pergi. Ya sudah kalau begitu, sahut Ardi yang menyusul yang lainnya yang pergi untuk memastikan apa yang terjadi. Sementara di kediaman Abian, yang mana Z dan Abian yang duduk di sofa dengan Abian yang mengobati luka di jari Z. Lain kali hati-hati Z, kamu sudah terluka 2 kali, ucap Abian. Lukanya tidak sakit kok Kak Abian. Dibandingkan luka yang sakit di sini, ucap Z dengan tiba-tiba memegang dadanya. Maksud kamu apa? Tanya Abian. Kak Abian kenapa perhatian pada Z? Tanya Z yang membutuhkan jawaban itu. Paling tidak dia bisa menghentikan perasaannya yang semakin dalam pada Abian. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Abian. Aku hanya ingin tahu saja jawabannya, ucap Z dengan wajah seriusnya. Z apa perlu ada alasan untuk semuanya, ucap Abian. Sudahlah lupakan pertanyaanku, aku mau pulang, ucap Z yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Z tunggu, panggil Abian yang menghentikan Z. Kenapa tiba-tiba ingin pulang? Tanya Abian heran dengan sikap Z. Z tidak menjawab dan melanjutkan langkahnya menuju kamar yang ingin menukar kembali pakaiannya dan Abian lagi-lagi menghentikannya dan malah Z yang terdorong menabrak pintu yang akhirnya terbuka membuat Z jatuh ke lantai dan Abian berusaha menolongnya dan malah Abian ikut terjatuh dan menindih tubuh Z. Mereka berdua sama-sama kaget dengan posisi mereka yang alami. Bro, tiba-tiba suara dobrakan pintu terdengar kuat dan ternyata para warga yang sudah sampai dan dari depan pintu melihat ke arah kamar yang pintunya terbuka dan melihat posisi Abian dan Z. Itu mereka, tunjuk salah warga dan warga dikagetkan dengan Abian dan Z. Begitu juga dengan keluarga Rafa, Ashifa dan keluarga Shira yang juga masuk ke dalam. Wajah mereka penuh dengan kaget saat disuguhkan pemandangan yang ditunjukkan dengan mata terbelalak kaget. Astagfirullah. Liri Ashifa, Rania secara serentak melihat Z dan Abian yang pasti akan menimbulkan skandal. Bersambung 155. Lihat mereka, sentak seorang warga yang membuat Z dan Abian terkejut dan lebih terkejutnya lagi ketika melihat keramaian yang telah terjadi dan membuat Abian langsung buru-buru bangkit dari tubuh Z. Z Abian apa yang kalian lakukan? Sentak Sofia. Mama, sahut Z panik yang saling melihat dengan Abian. Kak Abian, apa yang kakak lakukan? Tanya Shira yang terlihat begitu terkejut. Apalagi keadaan mereka yang seperti itu dengan pakaian yang pasti mengundang pikiran yang kemana-mana. Abian kamu ini apa-apaan berduaan dengan seorang wanita di dalam kamar? Tanya Sarah dengan geleng-geleng kepala yang pasti sangat terkejut. Ini salah paham ini tidak seperti apa yang kalian pikirkan, aku sama Z tidak terjadi apa-apa, ucap Abian yang berusaha untuk menjelaskan. Mana mungkin tidak melakukan apa-apa, sahut salah seorang warga. Keterlaluan kalian berdua sungguh tidak punya adab, sahut salah satu warga. Maaf pak, tapi ini hanya salah paham dan bapak-bapak ini tidak seharusnya masuk ke dalam rumah orang sembarangan, ucap Abian. Apa kami mengganggu kalian berdua? Jelas-jelas kami datang untuk membawa kalian berdua. Karena kalian berdua sudah berzina di dalam rumah ini, teriak salah seorang warga yang membuat Abian dan Z kaget yang dituduh berbuat zina. Apa maksudnya? Tanya Abian dan Z kaget dengan apa yang dikatakan warga. Abian apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu melakukan hal yang memalukan seperti itu, sahut Danu yang tidak menyangka. Om Danu tunggu dulu, semua ini salah paham saya dan Z tidak melakukan apa-apa, sahut Abian dengan membenarkan ayo bawa mereka. Ucap Abian yang mencoba untuk menjelaskan. Alah jangan banyak ngeles. Jelas-jelas kami semua melihat apa yang kalian lakukan, sahut salah satu warga. Kami hanya berteduh dan tidak terjadi apa-apa. Sungguh ini hanya fitnah. Aku sama Z tidak melakukan apapun. Om Danu, Tante Sarah percayalah. Kami hanya berteduh saja. Kami tidak melakukan apa-apa, ucap Abian yang mencoba meyakinkan semua orang. Mana mungkin tidak melakukan, kalian pikir kami anak kecil, sudah seret saja mereka, sahut salah seorang warga. Iya,
Ayo, warga yang lainnya menyahut dan menghampiri Z dan Abian yang ada di depan pintu kamar dan Ashifa beserta yang lainnya jadi panik saat Z dan Abian tangannya sudah dipegang. Mohon dihentikan, sentak Randy yang membuat warga yang melepas genggaman tangan itu. Tolong jangan main hakim sendiri. Saya sangat mengenal Abian dan dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu, ucap Randy yang mencoba menjadi penengah. Benar sekali bapak-bapak, anak saya juga tidak mungkin melakukan hal itu, sahut Sofia yang pasti membela Z. Bapak-bapak tolong kita tenang dulu. Kita tidak bisa membuktikan jika mereka melakukan hal seperti itu, sahut Rania dengan lembut. Kamar ini sudah menjadi saksinya. Lihat dari kamar ini sudah terlihat buktinya, sahut salah satu warga yang berada di dalam kamar. Yang akhirnya keluarga Ashifa dan Rafa dan juga yang lainnya melihat kamar tersebut. Mereka dikejutkan dengan kamar yang berantakan. Pakaian Z yang berserakan asal bahkan pakaian dalam Z yang juga ada di sana yang membuat mereka semakin terkejut. Astagfirullah, lirih Rania yang langsung menutup pakaian dalam Z yang tidak pantas menjadi bahan tontonan. Z memejamkan matanya yang mungkin terlalu teledor sampai membuat orang-orang semakin berpikir negatif. Apa-apaan kamu Abian? Bentak Sarah yang terlihat marah, plak. Sarah langsung menamparkan Abian yang membuat semua orang kaget dan Z yang hanya melihat tanpa bisa melakukan apa-apa. Mah, Shira masih berusaha untuk meredakan emosi sang mama yang pasti sangat kecewa. Z, apa yang kamu lakukan di sini bersama Abian? Apa benar semua ini? Tanya Rafa yang menginterogasi adiknya. Z yang panik dengan kegugupan tangannya yang saling mengatup dengan matanya berkaca-kaca. Semuanya sudah membuktikan jika mereka berdua berzina di kamar ini, sahut warga mengambil keputusan. Tidak, ini fitnah, aku dan Z tidak melakukan. Aku berani bersumpah, ucap Abian yang membantah tuduhan itu. Kamu jangan bawa-bawa sumpah. Semuanya sudah jelas. Kita bisa melihat buktinya, melihat keadaan mereka berdua dan saat itu lampu juga dimatikan sesaat, sahut warga yang menjadi saksi dalam pemikirannya. Tapi itu tidak benar, tegas Abian dengan suaranya yang mengeras. Tolong semuanya percaya pada saya. Saya ini tahu apa yang benar dan yang salah dan saya juga mempunyai calon istri. Shira, aku tidak melakukannya, aku berani bersumpah Shira, tegas Abian yang mencari pembelaan. Namun saat Abian menegaskan di depannya Shira adalah calon istrinya hanya membuat Z begitu sakit yang hanya terus melihat Abian dengan air matanya yang akhirnya keluar. Z, kamu jelaskan semuanya Z, ucap Abian yang sejak tadi hanya dia yang bicara dan Z sama sekali tidak. Namun saat Abian pun membutuhkan penjelasan Z agar warga percaya padanya. Z juga diam yang pikirannya sudah tidak terfokus pada masalah itu lagi. Allah, sudahlah, jangan banyak drama. Mana ada maling mau ngaku, ayo kita bawa ke kepala desa. Kita beri hukuman berat untuk pezina di kampung ini. Anak kota memang tidak ada beresnya, sahut warga. Iya, ayo kita bawa, ayo, ayo. Warga langsung menarik Z dan Abian keluar paksa yang membuat keluarga tidak bisa melakukan apa-apa dengan banyaknya warga. Tolong hentikan, jangan sakiti anak saya, sahut Sofia yang pasti ketakutan. Pak, tolong jangan main hakim sendiri. Tolong Pak, sahut Ashifa. Mereka sudah mencoba untuk melerai warga. Namun tidak bisa, warga mengarak Abian dan Z dengan paksa membawa ke balai desa untuk dihakimi dan keluarga pun mengikut yang takut terjadi sesuatu pada Z dan Abian. Abian dan Z yang ditarik paksa saling melihat dengan wajah Z yang penuh ketakutan, panik, pucat sampai tidak bicara atau membela dirinya. Balai desa. Z dan Abian berlutut bersebelahan di depan kepala desa dan warga-warga di sekeliling mereka yang tidak sabaran untuk melihat Z dan Abian yang dihukum. Pak Danu, sesuai dengan aturan desa ini, hal zina adalah dosa besar dan sangat memalukan yang membuat nama desa kami tercemar. Kalian adalah tamu di desa kami, tetapi merusak desa kami, maka kami akan memberi hukuman cambuk 100 kali. Ucap kepala desa yang mengejutkan semua keluarga. Itu tidak mungkin. Anak saya bisa mati dan semua ini belum tentu benar, sahut Sofia yang langsung protes dengan hukuman itu. Iya benar Pak, ini tidak masuk akal Pak, sahut Sander. Ini adalah keputusan dan demi baik desa ini, sahut salah satu warga.
Dan ditambah lagi wanitanya harus dibotak supaya dia bisa mengingat perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi dan bisa menutup auratnya agar menjauhi perzinahan, sahut salah seorang warga membuat Z mendengarnya terkejut dengan napasnya yang naik turun. Pak, jangan melakukan hal itu. Anak saya jangan diperlakukan seperti itu, sahut Sofia yang sudah menangis dan Rania berusaha untuk menenangkan besannya itu. Semua ini adalah ketentuan, sudah jangan banyak teori. Hukum mereka berdua, teriak seorang warga. Z pasrah akan hidupnya yang berakhir dalam hukuman. Air matanya yang keluar sejak tadi dengan tangannya yang saling menautkan. Sebenarnya perasaan Z bercampur aduk dengan apa situasi sekarang dan sebelumnya. Mari kita lakukan hukumannya, sahut kepala desa. Tunggu dulu, sahut Abian tiba-tiba yang sejak tadi juga sudah diam. Karena setiap apa yang dikatakannya tidak ada yang mempercayainya dan bahkan Z juga tidak berbicara yang membantah atau membenarkan tuduhan itu. Biar saya menanggung semua hukumannya, sahut Abian yang kelihatannya tidak akan sanggup dengan Z yang dihukum. Mendengar hal itu membuat Z hanya mendengus kasar. Lagi-lagi Abian yang seperti itu membuatnya sangat bingung. Tadi terang-terangan menjelaskan pada Shira dan menekankan pada Shira bahwa Shira calon istrinya. Namun sekarang di depan Shira juga Abian bahkan ingin menggantikan hukuman Z. Kalian berdua adalah pelaku utamanya dan kalian berdua akan mendapat hukuman yang sama, tegas kepala desa. Tolong beri kami keringanan. Perzinahan terjadi pasti karena laki-lakinya. Jadi biarkan saya menanggungnya dan bertanggung jawab pada Sang Pencipta, sahut Abian. Dia ingin menyelesaikan permasalahan ini pada warga setempat dan pasti dia akan bicara pada keluarga, Z, Ashifa, dan Shira tentang kejadian sebenarnya dan dipastikan keluarga akan percaya. Jika berbicara dengan tenang, jadi mohon beri keringanan, sahut Abian. Kak Abian ingin melimpahkan semua hukuman kepadanya, hanya demi Z, batin Shira yang sejak tadi sangat bergetar. Warga saling melihat dan mengangguk-angguk. Kita akan ambil jalan tengah untuk hukuman ini. Karena kami tidak ingin desa kami tercemar dengan perbuatan kalian berdua. Kalian berdua harus dinikahkan dengan begitu suami akan menanggung hukuman istrinya, sahut kepala desa dengan memberikan statement baru lagi yang mengejutkan semua orang dan pasti Z dan Abian juga yang begitu terkejut mendengarnya. Iya benar, karena jika sudah menjadi suami maka suami akan menanggung hukuman istrinya, sahut salah seorang warga wanita yang Mama Z masih terkejut dengan pernyataan itu. Bersambung, 156. Tetapi mereka tidak mungkin menikah. Apa yang terjadi belum tentu kebenarannya, sahut Willow yang mengeluarkan pendapatnya. Abian adalah calon suami saya dan tidak mungkin dia menikah dengan Z, sahut Shira yang juga begitu terkejut mendengar pernyataan itu dan pasti tidak ingin Abian menikah dengan Z. Cukup Shira, sentak Sarah, kamu masih bisa mengatakan dia calon suami kamu, bagaimana mungkin dia calon suami kamu yang menikah dengan kamu? Dia sudah berzinah. Apa kamu masih ingin menikah dengan seorang yang melakukan dosa paling besar? Teriak Sarah yang dari ucapkannya sudah tidak menginginkan Shira dan Abian melanjutkan proses perjodohan mereka. Tapi mah, sahut Shira, sudah hentikan. Kami tidak seharusnya mendengarkan perdebatan dalam keluarga kalian, semua itu urusan kalian bukan urusan kami. Kalian berdua memang seharusnya dinikahkan. Karena sudah berzinah. Jika kalian tidak ingin dinikahkan di sini, jadi masing-masing akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ajaran desa ini, tegas warga. Baiklah kita mulai saja hukumannya, sahut kepala desa. Dan dua orang algojo sudah berdiri pada tempat mereka yang akan mencambuk Z dan juga Abian dan Z sudah memejamkan matanya yang pasrah jika akan mendapatkan hukuman. Abian hanya melihat Z dan melihat wanita yang bersiap melakukan cambuk padanya. Karena sudah mendapatkan aba-aba, saya akan menikahinya, sahut Abian dengan tiba-tiba yang membuat semuanya terkejutnya termasuk Z yang kembali membuka matanya dan melihat ke arah Abian. Saya akan bertanggung jawab untuk mengambil hukuman itu. Termasuk dalam akan menikahi Z, tegas Abian. Rafa dan Ashifa saling melihat dengan Ashifa. Kamu ingin menikahi Z? Tanya Rafa. Iya, aku sangat tahu. Kalian semua percaya kepadaku. Percaya jika aku dan Z tidak melakukan apa yang dituduhkan. Semua hanya fitnah. Namun jika hukuman itu yang memang harus didapatkan, maka akan aku lakukan, ucap Abian yang bersikap gentleman untuk menggantikan hukuman Z walau akan menikah dengan Z.
Shira yang mendengarnya sangat terluka dengan Shira geleng-geleng dan langsung pergi dengan menyeka air matanya. Shira, panggil Sarah yang menyusul Shira. Danu juga tidak bisa melakukan apa-apa dan menyusul istri dan anaknya untuk menenangkan anaknya. Maafkan aku Shira, batin Abian yang melihat kepergian Shira dan Ze juga terus melihat Abian. Lagi-lagi semua yang dilakukan Abian membuatnya bingung dan hanya merasa dipermainkan saja. Sikap Abian yang tidak tegas, perhatian dan bahkan rela menggantikan hukuman itu demi dirinya dan bahkan sekarang setuju untuk menikahi dirinya. Mana ada wanita yang tidak bingung dengan apa yang dilakukan Abian. Peraturan, budaya, moral dan adat di desa tersebut tidak main-main ternyata. Abian dan Ze harus menikah karena melakukan perzinaan dan perzinaan akan menjadi sial bagi desa tersebut. Pernikahan Abian dan Ze pun dilaksanakan di balai desa dan pasti hanya dinikahkan saja dengan pakaian mereka yang seadanya. Yang pasti Ze dan Abian tidak memakai batrobe lagi, di mana mereka sudah memakai pakaian biasa dan akan dinikahkan. Mari kita mulai, sahut Pak Kepala Desa. Sander sang ayah tidak bisa melakukan apa-apa, baik Rafa, Sofia. Mereka harus menyaksikan pernikahan paksa yang akan dilakukan itu. Silakan Pak Sander nikahkan putri Anda, ucap penghulu. Sander mengangguk dan mau tidak mau akan melakukan. Daripada melihat sang anak akan dihukum cambuk, Abian dan Sander saling berjabat tangan yang akan memulai ijab kabul. Saya nikahkan anak saya, Zeka Lisa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Sander. Abian menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. Saya terima nikahnya, Zeka Lisa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sahut Abian sekali tarikan napas. Bagaimana sah? Tanya penghulu. Sah, sahut semuanya serentak. Ze memejamkan matanya, tidak tahu bagaimanapun perasaan Ze saat dia telah menjadi istri Abian. Apakah bahagia atau tidak? Dalam hitungan jam kehidupan Ze berubah. Penuh amarah dengan Abian yang mempermaikan perasaannya. Karena mendekati dirinya dan ternyata Abian akan menikah dengan wanita yang membuatnya penasaran. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi dalam sejam mereka sudah sah menjadi suami istri dan semua itu dilakukan Abian agar dia terbebas dari hukuman. Dan sekarang setelah pernikahan, Abian pun menjalankan hukuman 200 cambuk dan disaksikan warga dan semua keluarga dan pasti Ze sangat tidak tega melihat Abian yang mendapatkan hukuman itu dan ditambah lagi dengan hukuman dirinya. Dari kejauhan Shira juga menyaksikan hukuman Abian yang membuat Shira pasti sedih. Namun kesedihannya bertambah dengan kenyataan Abian dan Ze yang sudah menikah dan rasa sakit Abian tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit dirinya. Setelah semua proses hukum selesai semua keluarga kembali ke rumah Danu dan pasti sangat canggung setelah kejadian itu dan untuk Abian sendiri tidak pulang ke rumah Danu melainkan di rumahnya yang ditemani Dedi yang juga membantu mengobati luka-luka Abian. Rafa dan Ashifa memasuki kamar dengan Rafa terlihat lelah dan duduk di pinggir ranjang dengan memegang kepalanya sembari memijat pangkal hidungnya. Kak Rafa, lirih Ashifa memegang pundak suaminya. Percaya tidak percaya, mereka sudah menikah Ashifa dan ini terlalu cepat untuk Ze, ucap Rafa. Kak Rafa, Kak Abian hanya bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Terlepas itu hanya fitnah atau kebenarannya. Tetapi Kak Abian sudah bertanggung jawab dan saat itu Ze juga tidak protes dengan Kak Abian menikahinya, ucap Ashifa. Lalu bagaimana dengan keluarga Pak Danu? Aku tidak tahu jika Shira dan Abian adalah pasangan yang akan menikah dan sekarang semuanya seperti ini, ucap Rafa dengan membuang napasnya perlahan ke depan. Aku tahu apa yang Kak Rafa pikirkan. Mungkin ini sudah jalannya dan untuk Ze bisa mengambil pelajaran ke depannya, ucap Ashifa yang hanya berpikir positif. Rafa tidak bicara lagi, karena benar-benar Rafa tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Sementara di dalam kamar Ze yang duduk dengan menundukkan kepalanya yang mana sedang diinterogasi. Kenapa bisa semua ini terjadi Ze? Apa yang terjadi di sana? Tanya Sofia. Tidak terjadi apa-apa mah. Aku sama Kak Abian tidak melakukan apa-apa dan kami hanya berteduh dan yang terjadi hanya kebetulan, jawab Ze. Lalu kenapa kamu tidak melakukan pembelaan tadi? Ucap Ardi. Aku panik dan tidak tahu harus bicara apa. Kau benar-benar takut? Jawab Ze yang sampai detik ini masih bingung dengan kondisinya. Sudahlah semuanya sudah terjadi. Tidak ada yang harus diperdebatkan lagi, ucap Sania.
Papa jadi tidak enak dengan keluarga Pak Danu, ucap Sander yang sekarang harus berurusan dengan Danu. Bersambung. Terima kasih.